Ikan teri dikenal suka hidup bergerombol. Ini merupakan ciri khas mereka, terutama saat mencari makan dan bermigrasi. Kecil-kecil begini, teri memiliki peranan penting dalam menjaga ekosistem laut, terutama dalam rantai makanan. Mantap! Di negeri kepulauan, laut bukan hanya sekedar bentang biru, tapi menjadi halaman bagi jutaan nelayan untuk menggantungkan hidup. Nah, sekarang saya lagi ada di Batang di Jawa Tengah. Ini rencananya saya mau ngikut kapal nelayan yang nyari ikan dengan teknik jaring. Tapi kata kaptennya nih, ikan apa aja bisa kena nih di jaring ini. Nah, jadi saya penasaran juga nih, kita bakal dapat ikan apa aja. Semua awak bersiap untuk memulai perjalanan panjang. Namun yang unik di sini, kapten kapal berada di bagian atas perahu. Tugasnya cukup berat. Selain memastikan kapal terus bergerak, dia juga memantau keberadaan ikan. Nanti ikannya tuh kelihatan tuh, kayak nimbul-nimbul gitu. Nah, baru jaringnya dilingkarin di sekitaran kawanan ikan itu buat diambil semuanya. Mantap! Saat sudah melihat ikan, kapten akan mengarahkan kapal melalui kode menggunakan sebatang kayu yang diikat bendera kecil. Disinilah adrenalin mulai berpacu. Dan jaring pun mulai diturunkan membentuk lingkaran bersamaan dengan perahu yang bermanuver. Awak kapal yang berjumlah 12 orang ini langsung paham dengan tugasnya masing-masing. Nah, itu di bawah ada yang lagi ngejagain di sambungan jaringnya. Jadi diusahakan ikannya nggak keluar. Ikannya tetap ada di dalam nih, di dalam jaring ini. Ketika jaring sudah turun semua, maka salah satu awak kapal akan memegang ujungnya. Sembari memastikan jaring terbentang dengan sempurna, para awak kapal juga sambil menakut-nakuti ikan agar tetap berada di tengah jaring. Karena jaring yang diturunkan sepanjang 300 meter, maka diperlukan mesin untuk menarik tali pada jaring. Semoga hasilnya sesuai harapan ya. Nah, jadi ini di perairan Jawa Tengah, musim ikan teri itu dimulai dari sekarang nih sampai September nanti. Jadi pasti saya ngikutinnya pas lagi musim-musimnya. Jadi ini kemungkinan besar isinya ikan teri. Kalau lagi banyak rezekinya, bisa jadi ada tongkol di bawahnya yang ngejar-ngejar ikan teri itu. Kita lihat ya, apa aja isinya. Kita mulai ditarik nih jaringnya. Perlahan tapi pasti, jaring mulai mengecil. Itu tandanya sebentar lagi ikan siap untuk kita angkat. Perlahan boleh terlihat beberapa ikan yang tersangkut di jaring. Nah, ini contohnya targetnya ikan teri. Mulai kelihatan hasilnya. Ini baru 3 ekor. Biasanya kata si bapak bisa 3 ton kalau lagi rame. Meski tubuhnya kecil, ikan teri adalah tangkapan yang bernilai. Ikan ini menjadi bahan pangan penting yang kaya akan gizi. Selain itu, harganya cukup terjangkau bagi semua kalangan. Dan yang pasti banyak yang suka karena rasanya yang enak. Nah, tapi ini hasilnya masih kurang bagus nih kalau kata kapten, mungkin karena masih di awal-awal musim ya. Harusnya kencang. Kayaknya mungkin sekitar 15-20 kiloan aja. Hasil tangkapan memang tidak pernah bisa dipastikan. Laut selalu menyimpan misterinya sendiri. Ada banyak faktor yang menentukan seberapa penuh ikan yang terjaring. Salah satu faktor utamanya adalah cuaca. Selain itu, angin, gelombang, dan musim sangat mempengaruhi keberadaan ikan.
Ini baru permulaan. Perjalanan nelayan masih panjang. Mereka akan terus menjaring hingga malam. Nah ini nih hasilnya nih. Sekitar 20 kiloan kalau kaptennya. Kurang, tapi ya alhamdulillah. Mantap. Ada yang gede, ada ikan. Bonnya gede-gede lumayan. Angin. Mancing mania strike back. Mantap. Setelah menangkap ikan teri bersama nelayan tadi, saya jadi penasaran untuk cari tahu dalam mengolahnya. Oke, sekarang ini lagi proses penjemuran nih. Proses penjemuran ikan terinya. Ini dijemur berapa lama, Bang? 1 hari. 1 harian dijemur. Dibolak-balik atau enggak ya? Iya, dibolak-balik. Ini posisinya udah setengah kering nih yang di lorong ini. Untuk mengolah ikan teri, masih banyak yang mengandalkan cara tradisional. Salah satunya menjemur langsung di bawah sinar matahari. Metode sederhana ini mampu menurunkan kadar air ikan dari 80% menjadi hanya sekitar 40%. Hasilnya, ikan bisa bertahan lebih lama tanpa mengurangi kualitas rasa maupun teksturnya. Setelah dijemur dan benar-benar kering, maka teri siap untuk dikemas. Nah, ini dia yang udah kering. Tinggal di packing nih ya, Bang. Iya. Ini sehari bisa berapa kilo, Bang? Bisa sampai 1 ton. 1 ton. Ya. Dari lokasi yang saya datangi ini, nantinya hasil akan dikirim menuju Pulau Sumatera karena permintaan dari pulau tersebut cukup banyak. Sepanjang tahun 2023, produksi ikan teri nasional tercatat hingga ratusan ribu ton. Dengan nilai ekonomi mencapai triliunan rupiah. Mantap! Nah, ini yang udah di packing. Habis ini langsung ke freezer. Di freezernya ditutup atau dibuka aja, Bang? Dibuka aja ya. Enak kayak ikan asin tapi nggak terlalu asin. Karena udah direbus bisa langsung kita makan. Mantap. Kayaknya kurang lengkap rasanya kalau kita tidak memasak teri yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, sekarang saya mau masak ikan terinya nih. Ikan teri yang udah kering ini mau saya olah jadi ikan teri sambal hijau. Ini ada bumbunya udah saya siapin nih, yang simpel-simpel aja karena kita masak di alam. Jadi mau saya potong-potong dulu sebelum ditumis. Masaknya cukup sederhana karena rasa dan tekstur dari ikan teri ini sudah khas. Bumbu yang saya gunakan pun mudah ditemukan di dapur-dapur. Untuk bumbu rempahnya saya haluskan terlebih dahulu. Kemudian tomat saya pakai untuk memberikan rasa segar pada tumisan ikan teri ini. Ketika bumbu sudah halus, barulah saatnya teri kita tumis. Terinya nih, yang tadi saya nyari sama ngikut nelayan tuh. Sekarang setelah diolah, udah jadi teri asin. Ini nggak terlalu kering nih sebenarnya nih. Kalau ini gurihnya masih terasa lah dagingnya. Pastikan bumbu yang ditumis tidak langu, barulah kita masukkan terinya. Memasaknya tidak usah terlalu lama, supaya rasa original dan tekstur ikan teri masih bisa kita rasakan. Kurang dari setengah jam, ikan teri sudah siap untuk saya cicipi nih. Kamu langsung makan aja ya. Udah lapar soalnya. Bagian nasi putih aja. Dalam 100 gram ikan teri kering, terkandung sekitar 1.400 mg kalsium, jauh lebih tinggi dibandingkan susu. Selain itu, teri juga kaya akan protein, zat besi, vitamin A, dan vitamin D, yang semuanya penting untuk kesehatan tubuh. Nah, ini rasa ikan terinya, mantap sekali. Tadi saya sengaja nggak pakai garam, karena dia ini kan udah asin. Terus juga saya sengaja nggak goreng duluan, nggak sampai kering, jadi tekstur daging terinya itu masih kerasa lah, nggak terlalu yang garing, kayak hilang gitu.
siang-siang gini di pinggir sungai, saya makan ikan ini rasanya mantap sekali.